Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KKN 115 Winsa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita semua nikmat kesehatan. Meskipun di tengah-tengah wabah pandemi ini, semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa meneruskan perjuangan tugas kita sebagai pelajar, yakni tholabul ilmi. Pada video kali ini, kami akan sedikit memberikan informasi tentang hikmah dari pandemi COVID-19 ini. Alkisah, ada seorang kiai bertanya pada muridnya saat yang murid menghadap kepadanya. Sang kiai bertanya, apa yang semakin mendekat pada manusia dan apa yang semakin menjauh darinya? Sang murid hanya bisa merunduk tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Kemudian sang kiai berucap, hal yang semakin mendekat pada manusia adalah kematian, dan hal yang semakin menjauh darinya adalah usia. Dialog antara kiai dan muridnya di atas bisa menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia akan berakhir dengan kematian saat jatah usia manusia sudah habis. Bukti yang paling dekat adalah kondisi yang saat ini kita lalui, ya, keberadaan virus corona, menunjukkan sisi kerapuhan manusia menghadapi kematian. Virus ini yang sewaktu-waktu bisa mengantarkan siapapun pada ajalnya. Kematian benar-benar menyelimuti kehidupan manusia. Namun, kondisi ini jika kita renungkan kembali, maka ada hikmah yang dapat kita petik. Tuhan sedang menyapa hambanya melalui makhluk super kecil bernama corona. Mungkin sebelumnya kita sering lupa bahwa setelah kehidupan ada kematian, atau kita kurang menyadari bahwa usia ada batasnya. Ketakutan adalah salah satu cara Allah SWT menguji hambanya, seperti yang termaktub dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. COVID-19 ini merupakan cara Allah SWT menguji keimanan kita. Mana yang lebih kita takutkan, virus corona ataukah Allah SWT? Sering pada setiap sholat Jum'ah, khotib mengingatkan kita melalui doanya agar senantiasa menggantungkan diri kepada Allah SWT dengan memohon dijauhkan dari malapetaka dan musibah, termasuk wabah yang itu semua di bawah kuasaannya. Kutipan doa itu jika diterjemahkan kurang lebih seperti berikut. Ya Allah, hindarkanlah kami dari kekurangan pangan, cobaan hidup, penyakit-penyakit, wabah, perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, ancaman-ancaman yang beraneka ragam, paceklik-paceklik serta segala ujian yang lahir maupun batin dari negeri kami ini pada khususnya, dan dari seluruh negeri kaum muslimin pada umumnya, karena sesungguhnya Engkau kuasa atas segala sesuatu. Doa adalah senjata bagi setiap muslim, selain menjadi bukti pengakuan atas kelemahan diri dan penegasan atas kuasa Allah SWT. Oleh karenanya, di tengah-tengah peristiwa wabah ini, kiai-kiai kita menganjurkan agar banyak-banyak berdoa secara personal. Mereka tidak ada putus-putusnya mendoakan keselamatan bangsa dan negara sebagai bentuk ikhtiar batin. Tanpa kita sadari, mereka memohon dengan penuh tadaruk agar cobaan ini segera diangkat oleh Sang Maha Kuasa. Jika dokter dan serta tenaga medis menjadi garda terdepan dalam perang melawan COVID-19 secara lahir, para kiai merupakan sosok penyangga yang tidak kalah penting pada ikhtiar batin. Mereka memanggul beban yang sama untuk menjaga akidah umat agar tidak tergoyang sebab wabah dan ketakutan terhadap COVID-19 ini. Dengan jalan doa dan laku spiritual, mereka menginginkan equilibrium antara ikhtiar lahir dan batin dalam menghadapi pandemi ini. Kewajiban kita saat ini sebagai umat dan warga negara adalah mengetahui porsi pribadi masing-masing. Pilihan ada di tangan, jari, mulut kita masing-masing.
Apakah memilih menjadi orang yang semakin memperunyam suasana sebab kebodohan kita, atau menjadi netizen yang membuat aman serta tidak membuat kepanikan kepada orang lain? Ya, cukuplah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bahan perenungan kita, yang kurang lebih artinya ada dua nikmat yang sering disia-siakan manusia, yakni kesehatan dan kelapangan waktu. Serta perlu kita ingat kembali pesan dari kiai kita, tadi wong ojo gumunan. Artinya, jadi orang jangan gampang heran, panik, dan membesar-besarkan sesuatu. Jika orang tersebut mudah gumun, maka orang tersebut gampang emosional. Dan jika sudah emosional, maka separuh akalnya akan hilang. Tokoh filsafat Ibnu Sina pun berkata, kepanikan adalah separuh dari penyakit. Maka kita dianjurkan menjadi orang yang tenang dan waspada ketika menghadapi sesuatu. Wabah pandemi COVID-19 ini belum berakhir dan tidak tahu kapan berakhirnya. Namun, pemerintah sudah berikhtiar, para kiai sudah berdoa. Untuk itu, tetaplah berupaya sebisa mungkin berkontribusi mencegah penyebaran COVID-19 ini dengan berbagai cara yang sudah disarankan medis. Tetap ingat, Allah adalah Sang Maha Pengatur. Ikhtiar lahir batin memang perlu seimbang.